Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa di pertemuan pertama mata kuliah teori perundang-undangan. Kali ini kita akan membahas tema mengenal keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Diharapkan setelah mempelajari tema ini, mahasiswa dapat mengetahui tentang kelembagaan Mahkamah Konstitusi yang berdiri setelah amandemen konstitusi. Kami ingatkan mahasiswa dalam menanggapi diskusi dilarang melakukan plagiarisme atau stempel salin. Jika hal itu dilakukan, akan mempengaruhi pada penilaian diskusi. Mahasiswa juga diwajibkan menulis sumber bacaan atau referensi sebagai acuan dalam diskusi. Mahasiswa juga diharapkan menjawab tes formatif di setiap pertemuan. Pada pertemuan kali ini memiliki tujuan umum, yaitu agar mahasiswa memahami keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi. Pada kegiatan belajar pertama, mahasiswa akan diajak untuk memahami dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang dimulai dengan pembahasan mengenai judicial review, latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi, serta perkembangan Mahkamah Konstitusi hingga kini. Pada kegiatan belajar kedua, mahasiswa akan mempelajari fungsi, wewenang, dan kewajiban Mahkamah Konstitusi. Lalu pada kegiatan belajar ketiga, mahasiswa akan belajar tentang asas, sumber, dan persidangan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi lahir pada 18 Agustus 2013, di mana keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak terlepas dari proses amandemen konstitusi yang pertama hingga keempat, khususnya pada saat perubahan ketiga, yaitu pada 9 November 2001, yang mengamanahkan adanya lembaga peradilan yang dikenal dengan judicial review sebagaimana tertuang dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kewenangan judicial review dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, MPR diberi kewenangan sebagai lembaga penguji konstitusionalitas undang-undang. Kewenangan tersebut tertuang dalam pasal 5 ayat 1 TAP MPR nomor 3 Romawi 3 maksud saya tahun 2003, yang mana disebutkan MPR berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR. Kendati terdapat ketentuan yang mengaturnya, kewenangan pengujian undang-undang ini tidak pernah dijalankan oleh MPR. Aturan peralihan pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk Mahkamah Konstitusi, segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pengesahan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 pada 10 Agustus 2002. Selama setahun sebelum berdirinya Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung menerima 14 permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Peraturan Perundang-undangan tentang Mahkamah Konstitusi. Sejumlah regulasi terkait keberadaan Mahkamah Konstitusi, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian pada tahun 2011 dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Pada tahun 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 sebagai respon atas tersangkutnya Ketua Mahkamah Konstitusi dalam kasus suap di Lembaga Peradilan MK. Situasi ini dianggap oleh Presiden menjadikan lembaga MK dalam keadaan genting dan memaksa, sehingga pada awal tahun 2014, DPR menyetujui Perpu tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2013. Gagasan judicial review sendiri merupakan salah satu mekanisme kontrol terhadap norma hukum atau
biasa disebut Legal Norm Control Mechanism. Judicial review merupakan mekanisme kontrol yang dilakukan di lembaga peradilan. Mekanisme kontrol terhadap norma hukum ini dimaksudkan dalam rangka fungsi check and balance di antara lembaga pemegang kekuasaan negara. Terdapat 3 model mekanisme kontrol terhadap norma hukum, yaitu judicial review, legislative review, dan executive review. Pertama kali praktik judicial review ini dilakukan di Amerika Serikat dalam kasus Marbury versus Madison pada tahun 1803. MA membatalkan Undang-Undang Judiciary Act 1789 karena dianggap bertentangan dengan konstitusi. Ketua Mahkamah Agung pada saat itu yaitu John Marshall yang menyatakan para hakim memiliki kewajiban untuk menjaga konstitusi atau the guardian of the constitution. Model pengujian di Amerika Serikat terdesentralisasi oleh semua lapisan pengadilan. Efeknya, putusan hanya mengikat para pihak yang bersengketa dalam perkara yang bersangkutan. Dalam sistem Amerika Serikat yang menerapkan common law, peranan hakim cukup penting dalam pembuatan hukum, sebagaimana asas preseden, yaitu biasa disebut judge made the law atau hukum dibuat oleh hakim. 1920 di Austria, Mahkamah Konstitusi terbentuk atas ide Hans Kelsen, salah satu tokoh di hukum tata negara yang sangat terkenal, yang memberikan teori atau ide tentang continental model atau Kelsenian model. Model ini centralized model. Model Austria ini menyangkut hubungan yang saling berkaitan antara prinsip supremasi konstitusi atau the principle of the supremacy of the constitution dan prinsip supremasi parlemen, the principle of the supremacy of the parliament. Pengadilan konstitusi berdiri sendiri dengan hakim yang memiliki keahlian khusus di bidang konstitusi, sehingga terpisah antara parliamentary dan konstitusi itu sendiri. Lalu model Dewan Konstitusi Prancis tahun 1958, Dewan ini memiliki kewenangan melakukan preventive constitutional review atau constitutional review. Dewan melakukan review atau preview terhadap undang-undang yang belum diundangkan. Model ini kemudian banyak diikuti oleh negara-negara bekas jajahan Prancis seperti Aljazair, Maroko, Senegal, dan lain-lain. Lalu fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi di Republik Indonesia. Fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu mengawal konstitusi, penafsir final konstitusi, pelindung hak asasi manusia, pelindung hak konstitusional warga negara, serta pelindung demokrasi. Wewenang Mahkamah Konstitusi itu sendiri yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Hukum acara Mahkamah Konstitusi sendiri yaitu hukum acara pengujian undang-undang, hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum, hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara, hukum acara pembubaran partai politik, hukum acara memutuskan pendapat DPR mengenai presiden dan atau wakil presiden. Asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi yaitu ada jus curia novit, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau tidak jelas. Ini hampir semua hukum acara dalam peradilan di Indonesia menggunakan asas ini. Kemudian persidangan terbuka untuk umum, independen dan imparsial, peradilan dilakukan secara cepat, sederhana, dan murah. Lalu hak untuk didengar secara seimbang, hakim aktif dalam persidangan, dan praduga keabsahan. Kira-kira itu yang akan kita pelajari pada
pertemuan pertama atau minggu pertama ini silahkan dibaca kembali, lalu rekan-rekan bisa menjawab pertanyaan yang tersedia pada diskusi 1, dan rekan-rekan juga berhak untuk menanyakan serta memberikan jawaban di luar dari materi yang didapatkan pada pertemuan pertama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.